warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik semua ya. Semoga juga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita ke materi kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai mitigasi bencana. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu bencana. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana ini terdapat 3 macam, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial. Yang pertama yaitu bencana alam. Jadi, bencana alam ini terjadi karena adanya faktor alam itu sendiri. Contohnya yang pertama yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi. Kemudian yang kedua ada gunung meletus. Gunung meletus ini terjadi karena adanya endapan magma yang terdorong keluar karena adanya gas yang bertekanan tinggi. Yang ketiga ada tsunami. Kemudian ada banjir. Banjir ini contohnya yaitu seperti yang ada di Jakarta. Terjadinya karena adanya kurangnya daerah resapan air sehingga sering terjadi banjir. Kemudian yang kelima ada badai tropis, kemudian ada kekeringan, dan yang terakhir ada ekstraterestrial. Jadi ekstraterestrial ini merupakan tabrakan benda langit atau meteor di permukaan bumi. Kemudian yang kedua ada bencana non-alam. Bencana non-alam ini terjadi karena di luar faktor alam itu sendiri, bisa terjadi karena faktor dari manusia. Yang pertama contohnya yaitu ada gagal teknologi. Contoh dari gagal teknologi ini seperti yaitu lumpur lapindo di Sidoarjo. Terjadinya karena adanya kesalahan mekanisme dalam pengeboran minyak sehingga terjadi luapan lumpur. Kemudian yaitu yang kedua contohnya ada epidemi atau wabah penyakit seperti yang kita rasakan sekarang ini yaitu wabah COVID-19. Yang ketiga ada bencana sosial. Contohnya yaitu seperti konflik sosial, terorisme, serta perang. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam. Sebelum kita memasuki mitigasi bencana, kita harus mengetahui apa itu bencana, kemudian karakteristik dari bencana alam itu sendiri. Yang pertama yaitu karakteristik gunung api. Jadi, letusan gunung api merupakan peristiwa yang terjadi akibat adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Hasil dari letusan gunung berapi berupa gas vulkanik, lava, dan aliran pasir serta batu panas, lahar, serta dapat menyebabkan longsor, gempa bumi, serta awan panas. Di sini terdapat tanda-tanda gunung akan meletus. Yang pertama yaitu suhu di sekitar gunung naik. Suhu di sekitar gunung ini naik dikarenakan adanya endapan magma yang panas tersebut kemudian menyebabkan suhu di sekitar gunung itu menjadi naik. Kemudian ada mata air menjadi kering. Mata air menjadi kering ini juga disebabkan karena adanya panas dari magma itu sendiri sehingga menyebabkan penguapan di sungai menjadi semakin cepat sehingga menyebabkan mata air di sekitar gunung itu sendiri cepat mengering. Kemudian yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran ataupun gempa. Kemudian yang keempat ada tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu. Kemudian yang terakhir, binatang di sekitar gunung bermigrasi. Selanjutnya yaitu karakteristik tanah longsor. Jadi, tanah longsor ini merupakan perpindahan material pembentuk lereng
berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar dari lereng. Ciri-ciri dari tanah longsor ini yaitu yang pertama, berlangsung dalam waktu yang singkat. Kemudian, lokasi terjadinya pada lokasi tertentu, yaitu pada lokasi tebing lereng ataupun gunung. Kemudian, yang ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, berpotensi terulang kembali. Kemudian, belum dapat diprediksi. Dan yang terakhir, tidak dapat dicegah, tapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi, yaitu dengan cara tidak membangun perumahan di sekitar lereng gunung. Yang ketiga yaitu karakteristik banjir. Banjir ini merupakan peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga mengenangi wilayah daratan yang normalnya kering. Banjir pada umumnya terjadi ketika volume air pada sungai melebihi daya tampung sungai tersebut. Di sini terdapat beberapa kategori banjir berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. Yang kedua yaitu banjir yang disebabkan oleh meningkatnya muka air sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang akibat badai. Kemudian yang tiga ada banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia, bendungan, tanggul, dan bangunan pengendali banjir. Kemudian yang terakhir ada banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya longsor tebing sungai. Selanjutnya yaitu karakteristik gempa bumi. Di sini, gempa bumi sendiri merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat dari pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Di sini terdapat beberapa karakteristik dari gempa bumi. Yang pertama yaitu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, lokasi kejadian pada daerah tertentu. Yang ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana baru yaitu tsunami. Kemudian yang keempat, berpotensi terulang kembali. Yang kelima, belum dapat diprediksi. Dan yang terakhir, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Sebagai contoh yaitu kita membangun rumah tahan gempa. Dan yang terakhir, terdapat karakteristik bencana tsunami. Tsunami ini berasal dari bahasa Jepang yaitu su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Terdapat beberapa penyebab dari terjadinya tsunami. Yang pertama yaitu gempa bumi yang diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Yang kemudian nomor 2 ada tanah longsor di bawah tubuh air atau laut. Di sini terdapat beberapa tanda-tanda dari tsunami. Yang pertama yaitu air pantai surut secara tiba-tiba. Yang kedua, terdapat suara gemuruh yang terdengar dari kejauhan. Yang ketiga, terdapat perpindahan burung yang tidak lazim secara mendadak dari pulau kecil di tengah laut. Yang keempat, didahului oleh gempa berkekuatan besar. Dan yang terakhir yaitu gelombang besar yang tidak biasanya. Selanjutnya di sini sudah ada gambar. Ada yang sudah mengetahui siapa gadis cilik ini? Ya, dia adalah Tilly Smith. Dia adalah seorang gadis cilik berusia 10 tahun, dia kelahiran Amerika. Pada tahun 2004 lalu, dia pergi berlibur bersama dengan keluarganya pada sebuah pantai di daerah Thailand. Nah, pada saat itu, Tilly Smith itu dia berhasil menyelamatkan 100 lebih jiwa dari bencana tsunami. Mengapa bisa begitu? Karena 2 minggu sebelumnya dia berlibur ke Thailand, dia sudah mendapatkan pelajaran di sekolahnya mengenai karakteristik bencana alam. Dan dia sudah mengetahui mengenai karakteristik dari bencana tsunami. Jadi ketika dia berada di pantai waktu itu, dia melihat mengenai ciri-ciri akan terjadinya tsunami. Satu, dia melihat air laut surut secara tiba-tiba. Kemudian terdapat gelembung-gelembung air di pantai.
Kemudian terdapat pusaran air di tengah pantai. Kemudian seketika dia mengingat pelajarannya yang sudah dia dapat di sekolahnya. Kemudian dia langsung memberitahukan kepada keluarganya, dan keluarganya segera menghimbau para turis yang berada di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai. Dan benar saja, beberapa menit kemudian terjadilah tsunami. Bayangkan jika Tyler Smith ini dia tidak mengetahui mengenai karakteristik dari tsunami. Berapa jiwa yang akan kehilangan nyawanya pada kejadian tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai potensi bencana yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang kemungkinan terjadinya korban jiwa dan hilangnya materi. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh 3 lempeng aktif yang besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Yang kedua yaitu terdapat sekitar 130 gunung api aktif yang terbagi dalam tipe A, B, dan C. Kemudian yang ketiga, terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil. 30% diantaranya berada di kawasan padat penduduk. Kemudian yang terakhir, sekitar 70% populasi penduduk tinggal di kawasan rentan bencana. Baik, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari bencana serta karakteristik-karakteristiknya, sekarang kita langsung memasuki materi mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Yang pertama yaitu mitigasi. Mitigasi merupakan tindakan untuk mengurangi resiko atau dampak buruk dari suatu bencana. Kemudian, bencana itu sendiri merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan faktor tertentu sehingga berdampak terhadap fisik atau non-fisik. Jadi, mitigasi bencana itu merupakan upaya untuk mengurangi resiko dari suatu bencana itu sendiri. Nah, di sini sudah terdapat rumus yaitu bahaya. Yang pertama ada bahaya. Bahaya ini merupakan potensi buruk. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ketika kita melewati suatu jalan dan di jalan itu terdapat suatu lubang. Nah, lubang itu masih belum membuat kita celaka, namun lubang itu sudah memiliki potensi buruk bagi pengendara. Kemudian terdapat kerentanan. Kerentanan ini kondisi yang mempengaruhi dampak, jadi lebih memperbesar bahaya itu. Sebagai contoh yaitu ketika di suatu jalan tadi sudah terdapat lubang dan kita melewatinya pada malam hari, kemudian pada malam hari itu tidak dapat penerangan di sekitar jalan tersebut, sehingga bahaya yang terjadi akan semakin meningkat. Lalu bagaimana untuk mengurangi bahaya dan kerentanan? Nah, di sini terdapat kapasitas. Kapasitas ini merupakan kemampuan meminimalisir dampak buruk. Sebagai contoh yaitu ketika di satu jalan tadi terdapat lubang, kemudian tidak dapat penerangan, kemudian kapasitas ini yaitu kita sebagai pengendara, kita melengkapi kendaraan kita dengan pencahayaan sehingga otomatis bahaya serta kerentanan tadi akan semakin berkurang. Sehingga di sini kita masukkan rumus yaitu bahaya dikali kerentanan dibagi dengan kapasitas. Selanjutnya yaitu terdapat siklus penanggulangan atau manajemen bencana. Nah, jadi manajemen bencana ini merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Jadi diingat-ingat ya semuanya. Jadi manajemen bencana itu terdapat 3, yaitu sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, serta sesudah bencana terjadi. Kemudian apa sih tujuan dari manajemen bencana ini? Yang pertama yaitu untuk mencegah kehilangan jiwa. Yang kedua, untuk mengurangi penderitaan manusia. Yang ketiga, memberi informasi terkait resiko apa saja mengenai bencana-bencana tersebut. Kemudian untuk mengurangi kerusakan infrastruktur dan kehilangannya materi.
Nah, kemudian ini di sebelah kanan terdapat siklus manajemen bencana. Yang pertama yaitu pencegahan dan mitigasi. Contoh dari pencegahan dan mitigasi ini, contoh pada gempa bumi yaitu membuat rumah tahan gempa. Kemudian selanjutnya terdapat kesiapan. Contoh dari kesiapan ini yaitu kita membuat peta evakuasi maupun peta rawan bencana. Kemudian bencana terjadi, setelah bencana terjadi terdapat tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini merupakan evakuasi korban serta memberikan bantuan logistik kepada para korban. Kemudian setelah itu terdapat pemulihan. Nah, selanjutnya di slide berikutnya ini terdapat 3 kegiatan mengenai mitigasi tersebut secara lebih rinci. Yang pertama yaitu terdapat kegiatan prabencana. Yang pertama yaitu pencegahan atau mitigasi, yaitu meminimalisir atau menghilangkan bahaya. Yang kedua, kesiapsiagaan, yaitu pengorganisasian melalui langkah yang tepat. Dan yang ketiga yaitu peringatan dini, edukasi terkait kemungkinan bencana. Yang kedua, terdapat kegiatan saat bencana, yaitu terdapat tanggap darurat, yaitu upaya untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Dan yang kedua, bantuan darurat, upaya untuk memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan pasca bencana. Yang pertama terdapat pemulihan, yaitu memfungsikan kembali sarana dan prasarana. Yang kedua, rehabilitasi, memperbaiki kondisi masyarakat agar lebih baik lagi. Dan yang terakhir terdapat rekonstruksi, yaitu membangun kembali keadaan fisik, sosial, serta ekonomi dari masyarakat. Baik, di sini saya sudah memiliki media pembelajaran, yaitu simulasi mitigasi gunung meletus. Jadi pada mitigasi itu terdapat 3 rangkaian, yaitu sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, kemudian setelah terjadinya bencana. Di sini sebelum terjadinya bencana, kita seperti membangun sebuah bendungan di sekitar gunung agar tujuannya yaitu ketika terjadinya gunung meletus, maka lava yang dikeluarkan oleh gunung ini tidak akan menyebar ke sawah penduduk, kemudian ke pemukiman penduduk. Nah, di sini juga sudah terdapat titik kumpul. Jadi ketika terjadinya gunung meletus ini, masyarakat akan segera menyelamatkan diri dan berkumpul ke titik kumpul. Nah, kemudian sebelum terjadinya bencana, sudah mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri serta karakteristik apa saja ketika gunung ini akan meletus. Nah, di sini untuk praktik kita, saya sudah memiliki ini deterjen bubuk, kemudian terdapat soda kue, ini terdapat cuka, dan pewarna makanan. Baik, langsung saja kita praktekkan saat terjadinya gunung meletus. Yang pertama yaitu kita tuangkan cuka, kemudian kita campurkan dengan pewarna merah. Seperti ini. Kemudian kita masukkan deterjen bubuk ke replika gunung ini secukupnya.
masukkan juga soda secukupnya. Kemudian setelah itu kita dapat menuangkan campuran antara cuka tadi dengan pewarna ke dalam gunung ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika gunung ini meluapkan laharnya, maka bendungan ini akan menahan dan kemudian akan mengalirkan ke aliran sungai ini sehingga tidak akan menyebar ke pemukiman penduduk. Jadi saat terjadinya gunung meletus ini, masyarakat akan langsung menyelamatkan diri ke titik kumpul. Kemudian tim evakuasi akan segera mengevakuasi masyarakat. Kemudian setelah terjadinya bencana ini, maka akan adanya upaya untuk mengembalikan dampak dari psikologis dari masyarakat maupun anak-anak yang terdampak dari gunung meletus ini. Bagaimana? Sudah mengerti kan mengenai materi kita pada kali ini? Semoga materi kita pada kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.